Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, unboxing lagi ya kan. Unboxing Mysterious Box part 2 gitu ya. Walaupun yang sebelum ini si Predator itu bukan Mysterious Box ya judulnya, tapi nggak apa-apa lah ya, karena sama-sama nggak gue kasih tahu sepatu apa. Jadi ya gue dikasih judul unboxing Mysterious Box aja. Nah, katanya sepatu luar bang, tapi lu pakai baju Garuda, pakai baju Mills ya kan. Sebenarnya gini guys, gua bisa ceritain lah kalau ya, gua bisa jelasin lah ya. Jadi sepatu ini adalah sepatu pemain bola ya kan, yang menurut gua nanti gua ceritain lebih panjang ketika gua udah unboxing. Tapi intinya ini sepatu pemain luar yang bermain di klub dengan jersey utama mereka berwarna merah ya kan. Pemain ini juga pemain yang sangat humble gitu. Jadi gua sebenarnya ini sepatu bukan special edition si pemain ini ya, walaupun pemain yang mau gua angkat ceritanya dengan sepatu ini adalah pengguna sepatu ini dan udah ada spesial edisinya juga gitu. Tapi yang ini bukan spesial edisinya beliau karena ya udah lah ya, dapatnya yang ini dan ini lebih murah, ya udah kenapa enggak gitu ya kan. Oke guys, karena ini sepatu ini sebelum ke situ ya, sepatu ini belum gua buka sama sekali dari pertama kali sampai, jadi masih bener-bener begini, masih surprise moment banget bagi gua. Sepatu ini lebih terjangkau, gue bisa bilang ya, harganya ketimbang si Predator Remake tadi. Jadi gue akan tetap first impression untuk sepatu ini ya kan, dan ya siapa tahu lo pengen beli ya kan, nggak apa-apa. Nah, sepatu ini udah lumayan lama sampai di gue, cuman karena video gue yang sangat panjang urutannya gitu ya, berliku-liku, jadi baru sempat gue rekam dan mungkin akan tayang. Ya harapan gue sih di akhir minggu ini ya, di akhir minggu ketiga bulan Maret. Kita memasuki pekan ketiga bulan Maret ya kan. Sepatu ini sendiri lagi-lagi guys, gue dibantu oleh Pak Dokter untuk mendapatkan sepatu ini. Jadi beliau ini tiba-tiba nge-DM gue, bukan nge-DM ya, nge-tag gue di story lagi ada diskon gitu. Gue terus wah menarik nih gitu ya kan. Terus terjadilah percakapan maut itu ya kan, racun itu mengalir dengan sangat lancar dari Pak Dokter ke gua, sehingga gua terpana ya kan, gua terpana dan gua teracun ya kan. Ya udahlah dok, sikatlah dok, ini gimana dok, tolong bantuannya gitu ya kan. Terus ya dibantuin lah sama dokter dan akhirnya sepatu ini sampai juga ke gua. Oke, karena gua nggak bawa pembuka, gua akan cut bagian ini guys. Akhirnya guys, double box ya kan, biar aman. Ada ininya juga, double wrap. Lalu ini deh guys, sesuai dengan tema baju gua kali ini. Ya, jangan dulu deh. Ini aja sih boxnya. New Balance Furon V6 Limited Edition. Ini limited edition juga ya. Cuman edisinya siapa ya? Nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan edisinya si pemain ini. Jadi tentu lu udah tahu ya, sebelum gue buka ya kan, tentu lu udah tahu ya kan siapa pemain yang gue maksud ya kan. Pemain yang sangat humble, juara Piala Afrika kemarin ya kan, di final melawan rekan setimnya di tim yang pakai baju merah ya. Siapa lagi kalau bukan Sadio Mane ya kan. Sadio Mane ini menurut gue ya, gue cerita dulu ya sebelum gue buka ya. Sadio Mane ini adalah salah satu pemain yang humble yang mungkin di era sepak bola modern seperti sekarang ini sangat sulit ya mencari pemain seperti Sadio Mane, karena ada beberapa foto beliau inilah ya yang beredar di internet, yang HP-nya layarnya retak gitu, yang lebih mentingin penduduk desa di negaranya, terus masih ngebersihin masjid gitu ya kan. Jadi humble banget, dan mungkin gue yakin beliau ini juga setia banget lah ke New Balance ini. Mungkin nggak semudah menggoyang pemain-pemain top tier yang ya ditawarin kontrak 1,5 kali lipat aja mungkin berpindah ke lain hati gitu ya. Cuman ini sih asumsi pribadi lah ya. Menurut gua Sadio Mane bukan orang yang seperti itu ya kan. Oke. Tanpa lebih panjang lagi, mari kita buka aja guys. Kita lihat aja guys isinya gimana guys. Tadadadeng, banyak banget ininya. Siapa namanya? Si double wrapnya banyak banget. Ini deh guys, gue keluarin dulu. Gue keluarin lagi sebelahnya, dan ya, that's it. Kosong guys. Somehow ya, kotaknya New Balance ini mengingatkan gue sama kotaknya Puma ya. Puma juga merah-merah begini ya kan. New Balance ini apa sih, US ya.
Gua ngambil yang 28 cm guys, US 10, UK-nya 9,5. Kalau di sini mirip sama Adidas berarti ya. Adidas itu UK 9,5 juga ya, US 10 ya, dan 44 euro. D width, waduh gua nggak tahu ini apa. D ini apa artinya, width lebar, berarti ini tipe lebar jangan-jangan ya. Kalau tipe lebar kegedean mungkin bagi gue ya, tapi nanti kita lihat ya guys. Oke, kotaknya simple banget, nggak diisi apa-apa lagi, cuman begitu aja isinya. Dan ini dia sepatunya guys, first impression. Oh begini tuh bahannya. Oke, jadi ternyata bahannya begini guys, dan ini ringan loh, surprisingly ringan ini. Gak lebih ringan daripada Puma Ultra sih, tapi ini ringan. Ternyata bahannya begini. Furon from ground. Oke, kalau ada lo yang tahu ini spesial edisinya siapa, lo boleh komen di bawah. Yang jelas kayaknya ini bukan spesial edisinya mana ya, gak tahu juga sih. Oke guys, gua ambil yang sebelah kanan aja deh, biar logonya kelihatan ya kan di sini. Set gitu kan, mantep ya kan. Ini kayak silhouetnya NB, New Balance. Jadi guys, terlanjur keluar juga nih. Jadi guys, kalau dari material ya kan, gua akan ngebahas dulu materialnya. Materialnya ini cukup mengejutkan bagi gue ya. Ini mungkin dia knitting ya, full knitting materialnya, cuman bahannya tetap full knitting, nggak dilapis kayak kalau yang itu kan kayak ada lapisan TPU-nya, lapisan apa-apanya itu bahasanya kan. Ini kayaknya benar-benar masih knittingnya gitu ya. Cuman yang di sini dia bacanya fit weave. Jadi ini bukan knit tapi weave, bukan knitting, bukan rajut tapi weaving ya kan, tapi weaving, weave itu apa artinya ya? Dulu lah waktu gue masih di pabrik tekstil ada weaving, ada knitting gitu ya. Gue nggak tahu apakah ini knitting atau weave jatuhnya ya. Cuman bahannya itu cukup mengejutkan gue ya. Bahannya kayak apa ya? Nanti lo bisa lihat juga di detail ya, ketika gue foto secara detail. Terus dia di bagian belakangnya ini, nah ini yang baru kayak knitting ya guys. Di bagian belakangnya ini kayak bahan rajutnya itu di bagian belakang, sampai ada sedikit kolarnya di sini ya. Secara siluet ini mirip apa ya? Mirip apa ini ya? Nggak tahu ya. Terus lidahnya juga lidah model knit guys. Jadi ya mudah-mudahan nggak bikin ketat di kaki gua. Cuman kalau gua lihat ini memang lebar ya, kayak agak lebar ya guys. Ya. Kayak agak lebar. Ini masih ada predator gue nih. Gua ambil aja predator gue. Sama lah ya lebarnya ya, sama nggak ya? Tuh kayak agak lebar ini sedikit tuh malah. Jangan ini bisa kegedean nih memang gua kalau gua pakai, mungkin bisa sejempol nih. Karena ini gede nih, lebar nih. Terus dia di bagian belakangnya ya, kita bahas di bagian belakang. Ini tadi udah gue bahas juga ringan, cuman nanti aja beratnya di belakang. Terus di bagian talinya model kayak model spek guys, agak-agak ada mengkilatnya begini, cuman ini lebih bagus lah daripada yang punya spek ya. Dan dia di bagian ujung sini guys, nanti kan gue di foto juga, itu ada yang lebih keras bagian ini ya, bagian untuk talinya. Dan gue nggak tahu kenapa, tapi yang lainnya ini kayak ditanam di sini, sedangkan yang ini ada kayak diberikan yang keras gitu ya. Mungkin untuk juga gue. Terus kalau di bagian heelnya guys, busanya ini exceptionally banyak banget ini busanya. Cuman seperti biasa dia ada diglokan di bawah ini ya, untuk bagian tumit bawah lo gitu. Dan ini dilapisin sama internal heel counter. Dan heel counter di sini guys cukup keras dia, sampai sini batasannya. Terus kita ke bagian insole-nya guys. Insole-nya barang tentu bisa dilepas pastinya ya kan. Wow, insole-nya tipis banget. Dia juga udah bilang Infi-Grip lightweight ya. Jadi ini memang ringan banget, Furon ringan, ini ringan banget ini. Dan lumayan tipis juga ya, insole-nya ringan dan lumayan tipis. Dengan ada accent begini di bawahnya mungkin supaya nggak bergerak-bergerak juga di dalam. Ini ringan banget sih. Lumayan keset ya, grip ya, karena dia ada teknologi Infi-Grip-nya. Infini-Grip lightweight, jadi udah grip lightweight jadi pula gitu ya kan. Dan nice tuh ini, nice. Terus kita ke bagian sole plate guys, bagian outsole-nya. Jadi si outsole-nya ini juga ada bacaan bagian depannya ini agak-agak metalik nih guys, jadi akan hilang seiring pemakaian ya. Jadi kalau lo pakai terus ya ini mungkin akan luntur, cuman gue nggak tahu jadi warna apa lunturnya.
Seperti biasa, sepatu speed Furon ini adalah sepatu speednya New Balance. Kalau Tekela itu sepatu kontrol atau powernya New Balance. Si Furon ini adalah sepatu speednya. Ya selalu gue bilang ya, si outsole-nya ini outsole agresif, sekilas mirip-mirip, belakangnya mirip-mirip Vapor, depannya kayak mirip-mirip Puma ya, gitu ya. Nggak apa-apa dong, ya kan, jangan disayangkan dong. Kalau mirip saja lu sayangkan, mirip produk luar ya kan. Kalau ini mirip-mirip nggak apa-apa ya kan? Karena sejatinya begitu guys, susah banget buat lo membuat suatu sole plate yang proven gitu ya, membuat sole plate yang terbukti bisa menghindarkan lo dari cedera ya kan. Butuh riset, butuh biaya daripada mesin ya. Cuman sekedar mesin gue rasa ya kalaupun beli juga bisa beli. Cuman riset lu untuk melakukan bawa sepatu. Jadi gini guys, gue manjang dikit ya. Sepatu bola itu kan zaman sekarang ini diciptakan sebagai sedemikian rupa sehingga bisa juga mengurangi resiko cedera pemain gitu ya. Terpaling penting ya. Karena di semua bidang safety first ya, pastilah itu ya. Masalah keselamatan itu sudah menjadi perhatian semua orang gitu ya. Jadi lu nggak bisa main-main dengan yang namanya keselamatan. Nah, oleh karena itu guys, nggak mudah buat outsole sole plate ini, nggak mudah gitu. Yang paling gampang apa ya, lu tiru yang udah proven gitu ya. Mercurial Vapor sepatu speed proven, dia pakai outsole yang mirip dari seri 10, 11, 12, 13, 14 itu mirip-mirip, modify dikit-dikit aja gitu kan untuk ningkatin grip segala macem. Nah, itu udah 6-7 tahun terbukti aman untuk pemain, nggak terlalu banyak cedera untuk pemain ketika dipakai di lapangan firm sesuai dengan peruntukannya. Karena itu sebagai brand baru, sebagai brand yang masih mengekor ya lumrah aja ngikutin. Karena Nike untuk buat sole plate itu, lu kira murah? Lu kira cuman 1 juta 2 juta dolar dihabiskan untuk riset lah. Banyak guys, mahal guys itu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi tadi agak mirip-mirip juga ya si sole plate-nya. Overall secara berat ya, ini feeling gua sih di bawah 200 gram beratnya, di bawah 200 gram atau mungkin 200 gram mepet-mepet lah, 190 something gitu ya. Nanti kita akan lihat aja di berat sesungguhnya gimana. Terus sebelum gua akhiri, gua pengen bahas juga guys, ini kayaknya agak menarik ya potongan ininya ya. Dia agak terlalu ke dalam ya kan. Kalau lihat potongan ini kayak biasa, ini kayak beneran ngikutin ini kaki lo. Gue bisa lihat dari bahan, dari bentuk potongannya dan agak lebarnya ini, gue bisa ngebayangin ini cukup nyaman akan gue pakai ya. Gue bayangin akan cukup nyaman untuk dipakai. Tapi ya let's see lah ya, ketika gue pakai untuk playtest kira-kira gimana. Sepatu ini sendiri kalau ada yang nanya harganya berapa, gue dapet berapa gitu ya, di atas 2,5, di bawah 3 juta kalau nggak salah gue belinya sepatu ini. Itu pun udah diskon ya. New Balance ini memang karena jarang banget guys. Kalau lu mungkin tinggal di Amerika sana mungkin mudah bagi lu dapetin ini dengan harga yang miring. Tapi untuk kita yang di Indonesia agak sulit memang. Jadi consider harganya udah miring. Kalau ada New Balance Furon V6 ya kan, V6 itu kan yang terbaru yang bentuknya udah begini, atau V6 Plus kakaknya ini gitu ya, adeknya ini di bawahnya ini, dengan harga range 2 juta, 2,5 juta itu udah murah lah. Gue bisa bilang itu murah. Jadi kalau lu kepengen beli New Balance, itu patokan harganya guys bagi gue. New Balance 2,5 sampai 3 juta itu consider normal untuk sepatu yang non limitednya. Tapi ini limited edition, gue nggak tahu ini limitednya siapa, nanti akan gue coba cari tahu juga. Ya menurut gue consider murah lah gue dapet si ini ya, karena memang jarang banget untuk dapetin New Balance, susah banget. Oke, segitu aja dari gue guys. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh share, lo boleh komen di bawah. Kalau lo memutuskan subscribe setelah lo nonton video ini, makasih banget guys. Support lo sungguh berarti banget buat gue. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kulin Boots, pamit.